Selamat datang para penggemar perak di video saya selanjutnya yang akan membahas lebih lanjut mengenai koleksi koin dalam slab. Yang bagian pertama saya akan membahas keuntungan yang berarti bagi saya untuk mengkoleksi koin-koin dalam slab ini. Tentunya yang pertama adalah koin ini kita tahu orisinil atau tidaknya karena NGC akan melakukan tes dan segala macam. Dan yang kedua, kita juga tahu jenis-jenis dari koin ini. Jadi koin yang kiri ini burung cendrawasih, yang kanan ini seri Dewa-Dewa Olympus tahun 2020. P itu Pertmin, jadi produksinya Pertmin dari negara Tuvalu, nilainya $1 atas Dewa Zeus dan jenisnya Minstead 70 antik. Terus di bawahnya itu ada nomor induk koin yang untuk setiap koin itu unik. Jadi setiap slab ini punya nomor induk masing-masing dan tidak akan double. Yang kedua adalah untuk organisasi koleksi kita. Jadi kalau kita pakai cara yang lama ya seperti ini. Jadi kalau koin Kanada ada yang kotaknya begini, ada yang begini. Koin Australia kotaknya ada yang begini, terus ada yang begini. Ini juga ukurannya semua beda-beda. Ini koin Afrika Somalia Elephant ya, koinnya sudah saya ambil, bentuknya seperti ini ada sertifikatnya. Terus ini lagi, ini punyanya Meksiko, jenisnya seperti ini ya. Jadi setiap min bikin barang sendiri-sendiri. Setiap min pun produknya tidak sama, juga bikin kotak sendiri-sendiri. Jadi ya agak bulat organisasinya itu. Terus yang ketiga yang melanjutkan dari keuntungan nomor 2 adalah hemat tempat. Jadi yang di belakang ini totalnya ada 10 ya. Kalau yang di sini ini satu tumpuk 5, jadi nah ini sudah 10. Jadi ini 10 dan itu 10. Tempatnya sangat hemat. Semakin koleksi berkembang, semakin makan banyak tempat, atau kita bisa pakai slab tidak terlalu makan banyak tempat. Itulah 3 keuntungan yang saya rasa membantu saya kenapa kok saya koleksi koin dalam slab. Untuk bagian kedua yaitu adalah gimana cara untuk kita ini bisa dapat koin-koin NGC. Satu, tentunya langsung beli ya, atau kalau yang mau hemat adalah setor sendiri. Kalau setor itu kita bisa ke website masing-masing, yaitu ngccoin.com atau pcgs.com, atau bisa juga lagi setor lewat agen yang sudah mereka tunjuk. Indonesia ada agen-agen mereka dan bisa terima, dan nama mereka pun ada di website masing-masing, jadi bisa ditindaklanjuti dan cari info sendiri di situ. Meskipun saya dengar karena musimnya corona ini agak lambat sedikit, jadi semoga bisa cepat berlalu dan kita bisa kembali ke schedule awal. Terus untuk biaya, tentunya kalau lewat agen saya kurang tahu, tapi kalau biayanya sendiri, setor sendiri itu adalah sekitar 220-230 ribu gitu ya. Itu tanpa biaya formulir dan tanpa ongkos kirim. Biaya yang saya sebutkan tadi itu berlaku untuk koin-koin modern yang seperti koleksi ini. Ini koin modern itu menurut definisinya NGC adalah koin yang dicetak setelah tahun 1955. Dan koin-koin ini dihargai tidak boleh lewat dari $300 atau sekitar 5 juta.
Kalau nilainya naik, tentunya biaya setornya juga naik. Kalau koin-koin kuno dan koin emas itu harganya yang pasti lebih mahal. Terus setelah membahas itu, mari kita lihat secara mendalam kalau slab ini ada apa saja. Seperti tadi saya bahas, yang pertama dia akan menyebutkan ini koin apa, tahun berapa, negaranya kalau ada, karena medali pun mereka juga mau grade. Nah, kebetulan yang dua ini adalah koin. Satu yang kiri koin Australia 1992, yang ini juga Australia 2020. Jadi dijelaskan secara jelas ini apa saja, dan ada nomor serinya di bawah, nomor induk koin yang tadi saya sebutkan itu, dan tentunya pasti juga ada grade-nya. Kalau itu tadi dua koin yang berbeda. Kalau koinnya sama seperti Eagle gini, nah, dia akan bilang yang ini 2020, tentunya kelihatan dari tahunnya bawah situ. Nah, kalau yang 2016 ini lebih lain ya variasinya ya. Jadi dia bilang letter edge. Jadi letter edge itu di bagian koin bawahnya sini tuh, saya rasa nah itu ada kelihatan sedikit. Jadi itu ada tulisannya apa namanya, ulang tahun ke-30 dari seri Eagle. Makanya ini versinya yang itu. Terus nanti ini juga bisa kelihatan kalau yang kiri ini tulisnya 2020 S. Jadi ada tandanya S di belakang. Di situ itu S. S itu artinya yang cetak ini itu San Francisco Mint, makanya namanya ini San Francisco. Kalau ini tulisannya W ya, ini W. Di belakangnya juga ada W. Jadi ini koin ini dicetak di West Point. Itu varian-variannya. Dan tentunya yang paling penting adalah nomor induk koinnya ini. Kenapa kok penting? Karena kalau kita mendaftar di websitenya NGC dengan email kita bisa memasukkan nomor induk ini, dan kita bisa ngomong ini koin saya. Jadi di NGC akan terdaftar nomor ini itu adalah koin kita. Dan kalau orang lain pun umpamanya lihat video ini pakai nomor yang sama, masukkan itu bilang, oh itu koin saya, yang masukkan duluan akan diberi info oleh NGC, loh ini ada orang yang mau bilang koin ini punya dia, apakah benar atau enggak. Jadi kalau umpamanya enggak benar dan orang yang masukkan itu ngotot, nanti kita bisa kirim email bilang ini koinnya ini dipegang tangan saya tulis namanya, nanti jadi bisa untuk itu kalau mau. Jadi koin-koin ini terdaftar atas nama kita. Jadi kita tahu nanti koleksinya itu apa aja. Di situ bisa seperti Excel, jadi kita bisa lihat koin-koin kita itu semua apa saja. Yang ketiga dan terakhir untuk info NGC, tadi kan saya sudah bilang bahwa koin ini akan terdaftar di atas nama kita. Nah, keuntungan berikutnya adalah sewaktu kita masukkan nomor-nomornya ini, seperti ini Eagle, ini semua kan Eagle dan tahunnya beda-beda, dan kita bisa masukkan koin-koin ini sebagai NGC registry. Jadi namanya itu kalau di Indonesia kan registrasi NGC. Jadi mereka itu akan membuat set untuk koin-koin Eagle. Jadi contohnya kalau proof itu nanti dia bisa bilang Eagle proof ini ada sejak tahun berapa saja sampai tahun berapa, dan koin kita ini yang tahun berapa saja itu kelihatan di sana. Jadi kalau umpamanya koin Eagle itu mulai tahun 1986 sampai tahun ini 2021. Jadi kita bisa kelihatan yang mana yang punya, yang mana yang lobang, mungkin bisa membantu untuk memicu kita melengkapi set yang sudah ada. Yang kedua, setelah kita punya set-setnya itu, ini kan
kualitasnya lain-lain ya, ada yang 69, ada yang 70, mungkin ada yang 68. Nah, jadi set kita itu nanti di jumlah totalnya akan ada skor sendiri, dan orang lain yang punya tahun-tahun lainnya dia juga akan di total skornya dia. Jadi dari satu set Eagle tadi, siapa yang punya set terlengkap dengan skor terbanyak, dan akhirnya dia akan bisa jadi juara di set itu. Nah, jadi setiap tahun NGC ini mengadakan lomba, siapa saja set-setnya yang terlengkap dan terbagus, dan pemenang lomba biasanya akan dapat piagam, dan setiap piagam itu juga dapat hadiah senilai 500 US dollar atau sekitar 7 juta sekian, lebih sedikit. Jadi cukup menyenangkan, dan karena ini diikuti oleh seluruh kolektor seluruh dunia, jadi kita bisa melihat, wah, kolektor-kolektor dunia siapa saja, setnya apakah lengkap, kita di mana, dan tentunya sangat asik. Karena kalau numismatik biasanya orang-orang itu kan kalau hobinya sama, ngomongnya itu ya itu nggak habis-habis. Jadi tentunya kalau satu orang setnya itu lebih banyak dari orang yang lain ini kan akan terpicu, wah masa saya mau kalah. Nah, jadi istilahnya menyebar racun gitu ya, tapi lewat set-set NGC. Jadi sekian untuk presentasi video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.